Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, hingga Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta manusia. Penyebab dari kemiskinan sendiri adalah akibat banyaknya angka pengangguran di Indonesia. Apa yang dapat kita lakukan bagi bangsa ini untuk dapat keluar dari kondisi tersebut? Khususnya sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dan membawa nasib bangsa ini menjadi lebih baik. Bersama Handoko Suryanto, SE, MBA, MCom, pendiri dari Universitas Aki Semarang yang merupakan orang yang luar biasa dan sangat kompeten di bidang pendidikan, juga merupakan seorang suami dari seorang istri dan 3 orang anak, akan membuka rahasia bagaimana pendidikan dapat menjadi senjata paling ampuh dalam merubah nasib suatu bangsa. Mau merubah nasib Anda? Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Ketika saya kecil sebenarnya hidup dari keluarga yang cukup lah. Cukup, begitu. ya. Kaya tidak, miskin juga tidak. enggak. Ya. Cuman memang pada suatu saat saya pernah ada kesempatan di mana ayah saya itu mengatakan ya hampir nggak bisa nyekolahkan begitu. Dan itu buat saya sangat terkesan begitu ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan kalau sampai dengan hari ini saya bisa mewujudkan cita-cita saya dan dari apa yang saya dapatkan dari Tuhan itulah yang ingin saya bagikan kepada semua pemirsa yang ada di rumah. Supaya nasibnya berubah. Ya, supaya nasibnya Penting. berubah. Pak Handoko, sebenarnya apa sih cara ampuh untuk merubah nasib seseorang, Pak, khususnya di abad ke-21 seperti ini, Pak? Sebenarnya ada 3 hal yang saya lihat untuk bisa mengubah nasib seseorang. Iya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Of course. Saya percaya berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau orang ini bekerja sampai larut-larut malam, tapi kalau Tuhan tidak memberkati, juga apa gunanya? Ya, Betul. Itu yang sia-sia pertama, kerjanya. ya. Ya. Itu saya percaya bahwa berkat Tuhanlah yang akan menjadikan kita sukses, menjadikan kita berhasil. Yang nomor 2 adalah pendidikan. Pendidikan menurut saya ini ada 2 macam. Yang pertama adalah pendidikan formal, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi begitu. Ya. Dan yang kedua adalah pendidikan non-formal. Non-formal ini bisa berarti seperti kursus, ya, tapi juga pendidikan di rumah. Pendidikan yang tidak melalui jalur resmi, Akademis. begitu, ya, Oh, akademis, oke. ya. Ya. Itu bisa melalui pengalaman kerja ikut orang, Ya. semua juga ya. pembinaan, pelatihan, itu termasuk yang non-formal. Dan yang nomor 3 yang tidak kalah pentingnya adalah karakter. Banyak orang tidak melihat ini sebagai sesuatu senjata untuk memperoleh kesuksesan, untuk memperoleh keberhasilan. Jadi dipikir, oh aku sudah percaya Tuhan, aku punya pendidikan, sudah cukup. Oh tidak. Bagaimana mungkin kalau orang itu mau sukses tidak memiliki hal yang ketiga ini? Saya bayangkan seperti ini. Kalau orang itu sungguh-sungguh bertuhan lah istilahnya begitu, tapi juga yang kedua dia memiliki pendidikan, tapi karakternya jelek. Orang bekerja, dia tidak jujur. Ya. Susah untuk dipercaya akhirnya. Ya. Jelas. Dia mungkin pinter, dia mungkin ngerti tentang firman Tuhan, tapi dia males. Hanya mengerti pengetahuan, memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, tapi tidak mempraktekannya. Tidak menjalankan. Karakternya buruk. Saya melihat ini bahkan tidak hanya mahasiswa ya. Saya melihat ada pengusaha-pengusaha. Saya tidak akan menyebutkan nama begitu, tapi pada prinsipnya adalah ada pengusaha yang menyebut dirinya Kristen, Tapi karakternya enggak karakternya bagus. buruk. Bahkan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus pun bisa mengatakan begitu kok jadi orang Kristen begitu. Memiliki 2 saja bisa nggak sukses? Bisa. Bisa. Tapi enggak Memiliki maksimal. memiliki 1 aja bisa nggak sukses? Bisa. Orang dapat lotre, ya dalam semalam dia nggak usah kerja, tiba-tiba dia menjadi kaya mendadak. Wah, miliarder. Tapi banyak kasus orang yang mendapatkan lotre dan kemudian menjadi sangat kaya raya dalam waktu yang tidak panjang juga, akhirnya orang itu kehilangan semuanya. Ya. Bahkan Lebih ada parah cerita-cerita yang lebih parah lagi. Mungkin Pak Daniel pernah dengar juga itu ya. Ya, Mengapa lebih begitu?
Karena mereka nggak punya kemampuan untuk mengelolanya. Yes, that's right. Dan Tidak punya karakternya kemampuan nggak bagus. Ya. untuk mengelolanya. Nah, ini sangat penting. Saya pikir begini ya. Kalau hanya sekedar mau sukses saja, itu memang tidak harus memiliki ketiganya. Salah satu aja bisa begitu. Tetapi kalau kita memiliki ketiga-tiganya, pasti itu lebih menguntungkan dibandingkan kalau hanya memiliki satu atau memiliki dua. Saya kasih contoh begini. Taruh kata Pak Daniel adalah hamba Tuhan, begitu. Saya juga hamba Tuhan. Oke, saya katakan saya hamba Tuhan yang tidak punya apa-apa ini. Saya kuat, saya bisa jalan kaki, saya bisa lari. Oke, bagus. Dari Semarang saya ke Jakarta, saya lari, Pak. Mungkin perlu 1 minggu untuk sampai ke Jakarta. Tapi Pak Daniel, wah naik BMW begitu, hanya dalam waktu 6 jam sudah sampai Jakarta. Ya, betul. Mungkin Ibu naik pesawat, hanya 1 jam nyampe di Jakarta. Sama-sama sukses, pilih yang mana kita? Dalam hal ini ada orang-orang yang sukses sekalipun, saya katakan sekalipun mungkin tidak memiliki ketiganya. Tetapi alangkah menyenangkan dan lebih menguntungkan kalau kita memiliki ketiga-tiganya. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.